Pada pagi hari ini ya, setelah kita belajar IPA, sekarang kita beralih pada IPS, subtema 3, ayo memimpin, tema 7. Nah, bagaimanakah peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN? Nah, sebelumnya kalian amati dua gambar ini. Ada yang tahu dua bangunan ini posisinya berada di mana? Silahkan kalau ada yang mau jawab. Indonesia. Semuanya di Indonesia? Ito? Nggak tahu. Kayaknya aku tahu tuh ya, kiri. Yang kedua itu UI bukan Indonesia. Yang kiri dari Singapura. Malaysia. Singapura yang kiri, Pak. Ini aja. Yang Nah, kiri Singapura kita tuh, Pak. lihat. Ya, betul. Ada yang betul terjawab. Kedua gambar itu merupakan bagian dari kampus perguruan tinggi ternama. Nah, gambar sebelah kiri itu merupakan kampus Nanyang Technology University atau NTU di Singapura. Nah, bukan Vietnam, bukan Malaysia, tapi di Singapura. Sedangkan gambar yang kanan itu milik kita, yaitu Universitas Indonesia atau UI. Betul, di Depok. Banyak mahasiswa NTU atau Nanyang Technology University, mahasiswa Singapura, itu berasal dari Indonesia. Jadi banyak anak-anak mahasiswa dari Indonesia itu kuliahnya di Singapura. Sebaliknya banyak juga orang-orang luar negeri yang belajar di Indonesia, di UI, di UNES, di Undip, di UPGRIS, itu sama. Makanya kalau kalian main ke UNES itu pasti kalian sering melihat bule-bule atau bahkan ketika SD kalian, ketika kalian masih kelas 1, 2, 3, 4, 5 itu mungkin didatangi oleh bule. Nah, itu dalam acara mereka belajar juga melakukan riset atau melakukan apapun itu. Oke, sekarang tadi Pak Beni tanya, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, bagaimana perannya? Nah, dalam lingkup ASEAN, kerjasama di sektor iptek itu ditangani oleh ASEAN Committee on Science and Technology atau ASEAN COS. Nah, kerjasama ini tujuannya untuk meningkatkan kemampuan dan jumlah tenaga ahli ASEAN di sektor iptek. Nah, mendorong ahli teknologi serta memberi dukungan dan bantuan dalam pengembangan aplikasi temuan riset. Nah, Pak Beni dulu pernah diwawancara salah satu mahasiswa, dia berasal dari Itali itu. Ketika kalian buka Instagramnya Pak Beni, kalian kan menemukan video yang gambarnya ada judulnya lagu Ente-Ente. Itu video tersebut itu yang ngambil orang Itali. Nah, dia di Indonesia ngapain Pak? Dia di Indonesia itu belajar salah satunya kebudayaan Indonesia. Itu yang pertama, budaya Jawa. Karena di Semarang kan memang banyak budaya Jawa. Terus dia juga belajar jamu, jamu tradisional. Bagaimana cara buat kunir asem, cara buat ramuan-ramuan herbal lainnya. Seperti itu. Mereka latihan membuat seperti itu di kampus Unika. Kemarin Pak Beni mendampingi. Terus ketika di UPGRIS mereka belajar yang namanya gamelan seperti itu dan budaya-budaya lain. Nah, tujuannya apa tadi? Untuk mendorong ahli teknologi. Nah, teknologinya di mana? Nah, selain mereka belajar tentang budaya, membuat itu tadi penemuan seperti jamu, mungkin mereka akan membuat hal-hal lain lagi yang ditemukannya. Jadi nanti akan dihubungkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Terus kemudian, nah kerjasama ASEAN
di bidang iptek ya, itu kurang lebih ada 4. Yang pertama, mengelola pusat penelitian untuk biologi. Nah, atau Regional Center for Tropical Biology atau biasanya disingkat Biotrop yang pusatnya ada di Bogor, Indonesia. Sedangkan yang kedua, mengelola pusat penelitian ilmu pengetahuan matematika atau Regional Center for Education Science and Mathematics, disingkat RECSAM, itu di Pinang, Malaysia. Nah, jadi mereka penelitian biologi ada di Indonesia, penelitian tentang ilmu pengetahuan matematika ada di Malaysia. Yang ketiga, mengelola pusat pendidikan bahasa Inggris atau biasanya disebut Regional English Language Center atau RELC di Singapura. Terus ini yang ada di ASEAN loh ya. Loh Pak, kita belajar bahasa Inggris kok nggak di Inggris? Kan mesti ada yang tanya seperti itu. Mungkin Aiko sedang batin Pak Beni seperti itu ya. Nah, jawabannya karena ini berhubungan di ruang lingkup ASEAN ya, kita berada di letaknya untuk pusat pengelolaan pendidikan bahasa Inggris itu ada di Singapura gitu. Kalau Filipina Pak, Filipina juga bisa. Kenapa kok Filipina? Negara Filipina itu ya menurut sejarahnya dulu pernah dijajah oleh Inggris. Itu kenapa banyak warga Filipina itu sangat mahir dalam berkomunikasi pakai bahasa Inggris. Seperti itu. Terus yang keempat, mengelola lembaga penelitian dan pengkajian pertanian atau Regional Center of Graduate Study and Research in Agricultural atau SEARCA di Los Banos, Filipina. Itu letaknya ada di sana. Berarti di Indonesia ada apa tadi? Ada biotrop atau penelitian untuk ilmu pengetahuan biologi. Nah, biasanya ada di ITB, Institut Pertanian Teknologi Bogor. Seperti itu. Terus, nah, kalian bisa melihat gambar ini. Ini adalah gambar aset 2018 yang terbaru. Apa toh aset itu? ASEAN Education Ministers Meeting. Jadi pertemuan para menteri mengenai pendidikan untuk negara-negara ASEAN. Silahkan ada yang tanya, kok ASEP? Bukan ASEP. Nah, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau biasanya disebut Perbara, yaitu sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 berdasarkan Deklarasi Bangkok oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Seperti itu. Terus organisasi aset ini ya itu tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya. Nah, selain itu untuk memajukan perdamaian dan stabilitas di tingkat regionalnya, seperti itu. Serta meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggotanya dengan damai. Kemudian, nah salah satu tujuan dibentuknya ASEAN yaitu untuk memajukan pendidikan di kawasan Asia Tenggara dengan meningkatkan kerjasama pendidikan antar anggotanya. Sebagai contoh biasanya itu gerakan nyata yang dilakukan ASEAN dalam menjalin hubungan di bidang pendidikan yaitu dibentuknya namanya The Southeast
ASEAN Minister of Education Organization, disingkat SEAMEO, pada tanggal 30 November tahun 1965. Nah, kerjasama pendidikan dalam rangka ASEAN itu dilakukan oleh ASEAN Committee on Social Development, disingkat COS. Kemudian diubah namanya menjadi ASEAN Subcommittee on Education atau ASCOE. Kemudian berubah menjadi nama menjadi ASEAN. Itu asal mulanya. Nah, contoh kerjasama di bidang pendidikan itu apa? Tadi pertukaran para siswa, para mahasiswa, para guru, pertukaran para peneliti. Tujuannya apa? Untuk memajukan kesejahteraan atau ilmu pendidikan dan teknologi dalam ruang lingkup seperti itu. Nah, kemudian Pak Beni ingin tanya, dari materi tentang peran-peran Indonesia dalam ASEAN, dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan dan teknologi, sebelumnya kita kan sudah belajar yang namanya ruang lingkup ekonomi, yang pertama kemarin. Yang kedua, ruang lingkupnya apa? Bidang politik. Nah, terus bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti itu. Sekarang coba, bisakah kalian menyebutkan bentuk-bentuk kerjasama dalam bidang pendidikan di ASEAN? Ayo, ada yang berani menjawab? Bentuk-bentuk kerjasama dalam bidang pendidikan itu apa saja? Pertukaran pelajar. 1, 2. Nggak tahu. Loh, Jihan, silahkan Jihan dibantu Aiko. Biaya siswa beasiswa Beasiswa, betul. ya pendidikan tuh, terus olimpiade pendidikan. Betul. Nah, pertama penawaran beasiswa. Kalian pasti kalau di jalan pasti menemukan spanduk-spanduk yang bertuliskan apa itu konsultasi pendidikan di luar negeri. Nah, berarti itu adalah program-program pemerintah menyediakan pendidikan luar negeri bagi orang Indonesia. Jadi yang mau belajar di luar negeri dipersilahkan, akan ditawarkan beasiswa. Biasanya mereka berhubungan dengan konsultan pendidikan. Konsultan pendidikan itu apa toh Pak? Konsultan pendidikan itu orang yang nanti kalian tanya-tanya tentang kehidupan pendidikan di luar negeri itu seperti apa. Terus biaya kehidupannya di sana bagaimana. Saya di sana tinggal ngekos atau ngontrak atau bagaimana atau asrama. Seperti itu adalah tugas seorang konsultan. Seperti itu. Terus yang kedua, selain beasiswa, kalian juga akan ditawari untuk mengikuti olimpiade di bidang pendidikan. Khususnya ini untuk anak-anak yang sangat pinter, cerdas mengikuti olimpiade sampai tingkat internasional. Biasanya olimpiade itu dilaksanakan di sekolah terlebih dahulu. Salah satunya seperti ini, tadi kita sudah melakukan kuis. Jadi ranking yang tertinggi nanti itu ya berdasarkan orang yang bisa berhasil menjawab pertanyaan. Setelah dari sekolah nanti di tingkat kecamatan, setelah kecamatan tingkat kota, setelah tingkat kota tingkat provinsi, setelah provinsi tingkat nasional, setelah nasional baru tingkat internasional. Memang stepnya itu sangat lama dan sangat panjang. Kalau kalian sudah terbiasa dengan pertanyaan-pertanyaan yang Pak Beni ajukan, insya Allah kalian besok jadi orang sukses. Gitu. Yang ketiga, yaitu negara-negara ASEAN itu memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN dan Jepang atas biaya yang diberikan oleh ASEAN Japan Scholarship Fund. Nah, yaitu dana beasiswa ASEAN Jepang. Jadi kita juga bekerja sama dengan pihak negara Jepang. Loh Pak, Jepang kan tidak
termasuk negara ASEAN? Iya benar, tetapi di program ini ya kita mengetahui bahwa program teknologi Jepang itu sangat maju. Sekarang juga disaingi oleh negara Korea ya. Indonesia dan Korea itu merdekanya yang pertama kali itu adalah Indonesia pada tahun 1945. Sedangkan negara Korea itu merdeka pada tahun 1965. Tetapi banyak orang-orang Korea atau negara Korea itu mengalami kemajuan teknologi yang sangat pesat. Contohnya dari HP, dari tablet, ya, dari bahan-bahan elektronik, TV, Magicom, kulkas dan lain sebagainya itu sangat canggih. Seperti itu. Negaranya juga bersih sekali. Berbeda di kota kalian, lingkungan kalian. Pasti kalian masih menemukan sampah-sampah yang berserakan. Selokan mampet ora dibersihke. Nah itu maka terjadinya banjir di mana-mana. Karena masih banyak ada beberapa orang yang belum sadar diri akan kebersihan. Terus yang keempat yaitu ASEAN Council of Teachers Convention, disingkat ACT, yaitu diadakan di Sanur, Denpasar pada hari Sabtu 8 Desember 2012 dengan tema ASEAN Community 2015 Teacher Professionalism for Quality and Humanity. Jadi di sini adalah pertemuan antara guru-guru se-ASEAN. Jadi perwakilan, bukan langsung satu Indonesia, guru se-Indonesia berangkat ke sana, enggak. Nanti kebak, nanti malah jadi COVID. Jadi perwakilan atau bisa melalui Zoom. Zaman now kan pakainya sudah serba online semua. Gitu. Bayar parkir sekarang sudah pakai online. Sudah enggak pakai cash. Nah, ini adalah salah satu informasi mengenai bentuk-bentuk kerjasama dalam bidang pendidikan di ASEAN. Dari sini ada yang ditanyakan? Pasti tidak. Ayo, mbok yo tanya. Sekali-sekali sing cowok ini loh, sopo? Cinta tanya, Ganiyun, Rio, Cipa. Pak, Cinta cewek, Pak. Silahkan tanya. Tanya, nek ndak ada Pak Beni tanya. Nah, karena pada materi IPS kita hanya belajar sampai di sini saja materinya karena sudah berakhir subtema 3 tema 7. Seperti itu. Jika tidak ada pertanyaan mengenai IPS ini, Pak Beni tanya. Persiapan didengarkan. Bentar. Pertanyaan 1. Pertukaran pelajar antar anggota negara ASEAN termasuk kerjasama di bidang titik-titik. Jihan. Di bidang pendidikan. Bidang pendidikan, betul. Terus pertanyaan kedua. Ngelek tadi aku ngelek. Punyanya Aska ngelek. Suaranya bleret. Didengarkan jawabannya. 1. Pencegahan narkoba dan penanggulangannya. 2. Pemerataan kesejahteraan masyarakat. 3. Pembukaan pusat promosi ASEAN. 4. Pemberantasan buta huruf. Pertanyaannya, yang termasuk bentuk kerjasama negara di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan adalah Jihan Chan, silahkan. Pemberantasan buta huruf itu. Betul, pemberantasan buta huruf sing ora iso diwarai.
Terus pertanyaan ketiga. Semiau, semiu, tulisannya bentar tak ketik. S-E-A-M-E-O. Nah, ada di chatbox. Semeo, Semeo ya, itu adalah organisasi di bidang titik-titik. Ayo, sacet. Ekonomi. Ekonomi, betulkah jawabannya Aska? Kurang betul ya. Coba yang lain. Di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, betul. SEAMEO itu organisasi yang ada di bidang pendidikan. Terus pertanyaan selanjutnya. Mengirimkan pelajar antar negara anggota ASEAN merupakan bentuk kerjasama dalam bidang titik-titik. Itok. Pendidikan. Betul, pendidikan. Itok iki. Pertanyaan selanjutnya. Sebutkan tujuan dibentuknya ASEAN minimal 3. Ada 6 kemarin tidak salah. Sebutkan 3 saja. Silahkan Cihan. Salah nggak apa kan, Pak? Ora apa-apa. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 2, memajukan perdamaian dan stabilitas di tingkat regional, 3. meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggotanya dengan damai. Betul. Itu memang jawabannya. Jawabannya ada 6, cuman Pak Beni minta sebutkan 3 saja tujuannya, yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta pengembangan kebudayaan. Terus yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Yang ketiga, saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi. Yang keempat, bekerja sama secara lebih efektif guna meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Sebutkan bentuk kerjasama antar negara-negara ASEAN di bidang pendidikan. Silahkan, mesti ana sing cek Google ya, don ngecek Google iki mesti. Ayo, bentuk kerjasama negara ASEAN bidang pendidikan, silahkan Bonita. Penawaran beasiswa pendidikan, Betul. 2. terus melakukan pengiriman guru, Council of Teacher Convention, berarti itu adalah. Ya, betul, pertukaran guru. Terus melaksanakan olimpiade di bidang pendidikan dan melakukan pertukaran pelajar ke negara-negara di ASEAN juga ke Jepang. Betul. Jawabannya itu adalah bentuk kerjasama negara ASEAN bidang pendidikan sekarang. Ganti soal. Adanya kerjasama negara-negara ASEAN dengan negara luar ASEAN untuk memberikan beasiswa pendidikan. Salah satunya dari negara titik-titik. Silahkan Afan.
Jepang. Betul, negara Jepang karena Jepang memberikan beasiswa bagi negara ASEAN, terus salah satunya Indonesia untuk belajar di Jepang. Jadi nanti kalian bisa ketemu para samurai di sana. Hajime masite, watashi no namae wa Beni Saptianto desu. Nah, Dozo yoroshiku onegai shimasu. Seperti itu. Pak Beni boleh tanya, Boleh silakan. Pak Beni apa pernah ke Jepang ya? Pernah satu kali program pertukaran pemuda antar negara. Itu kalian besok kalau sudah SMA ya karena minimal syaratnya pelajar minimal SMA, SMA, SMK itu kalian nanti ngecek pada website pemerintah provinsi Dinas Pemuda dan Olahraga. Nah, biasanya di websitenya pemerintah Dispora itu mereka membuat program itu tadi. Apa ya dulu namanya Pak Beni agak lupa. PPAN. Nah, programnya namanya PPAN, Pertukaran Pemuda Antar Negara. Jadi nanti bekerja sama dengan negara-negara yang ada di Asia seperti di Jepang, di Korea, di Cina. Itu nanti ada waktunya. Jadi kalian di sana bisa 2 minggu, 3 minggu. Nah kalian di sana ngapain? Tugasnya nanti kalian kurang lebih memperkenalkan kebudayaan kalian yang ada di Indonesia di negara luar. Kalian misalkan Bonita bisa membuat nasi soto khas Sulawesi misalkan. Jadi Bonita nanti bisa mendemonstrasikan sotonya di sana. Jadi memperkenalkan apa yang kalian bisa. Syaratnya yang paling penting kalian harus bisa ngomong bahasa Inggris lancar, minimal nanti dibuktikan dengan sertifikat TOEFL. Makanya kuasai bahasa Inggris dari sekarang. Bahasa itu sangat penting. Seperti itu. Terus pertanyaan selanjutnya. Mengelola lembaga penelitian dan pengkajian pertanian merupakan salah satu bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang apa? Ekonomi. Ayo, kurang Pendidikan, pendidikan, Yes, betul jawabannya Bonita. Iptek, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kata kuncinya tadi kan mengelola lembaga penelitian. Nah, berarti kan berhubungan dengan itu tadi, penelitian atau iptek tadi. Terus pertanyaan selanjutnya. Sebutkan bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang iptek minimal 3. Silahkan. Silahkan Ito. Biologi, matematika, Inggris, dan kajian pertanian. Betul. Ada 4 tadi loh. Pertanian yang ada di Bogor, bahasa Inggris yang ada di Singapura mengelola. Terus apalagi tadi? Matematika sama Matematika, biologi, iya tadi biologi di Bogor tadi itu. Seperti itu. Ya betul jawabannya itu. Pertanyaan terakhir. Soal jawabannya tak bacakan, kalian nanti mendengarkan soalnya. 1. Memperbaiki standar kompetensi pendidikan. Memperbaiki standar kompetensi pendidikan. 2. Mengadakan seleksi tenaga pengajar secara ketat. 3. Meningkatkan gaji yang tinggi kepada tenaga pengajar. 4. Mengganti kurikulum sesuai dengan negara paling maju di dunia. Pertanyaannya,
Salah satu upaya yang dilakukan oleh Forum Kerjasama ASEAN di bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yaitu, Mengganti kurikulum. silahkan Ito. Memperbaiki standar kompetensi pendidikan. Betul. Jawabannya memperbaiki standar kompetensi pendidikan. Kompetensi itu apa toh Pak? Kompetensi itu ya pedagogi itu, pembelajaran pedagogi seperti ini, teori-teori, bukan kurikulum. Indonesia itu sudah beberapa kali mengganti kurikulum loh. Kurang lebih itu bentar. Ada bales dulu. Kurang lebih ada 11 kali Indonesia itu mengganti kurikulum. Nah, tepatnya pada tahun 1952 sampai 1964. Nah, itu kurikulum kurang lebih 12 tahun dengan ciri khas kurikulum rencana pelajaran terurai dengan spesialisasi mata pelajaran. Seperti itu. Terus sampai akhirnya ini kita belajar pakai kurikulum 2013. Karena kurikulum tersebut dicetuskan pada tahun 2013. Sekarang ada pembicaraan dari pemerintah bahwa ada yang namanya kurikulum prototype. Nah, kurikulum prototype itu adalah kurikulum yang kurang lebih setelah nanti digunakan pasca setelah tatap muka ini. Itu supaya 2013 sama kurikulum online. Jadi digabung itu namanya kurikulum prototype. Itu nanti tergantung kebijakan sekolah. Dari sini apakah ada yang ditanyakan seputar kerjasama ASEAN dalam bidang iptek? Tidak ada, Pak. Tidak ada, terima kasih. Tidak ada, Pak Beni akhiri pertemuan IPS ini. Jadi besok Senin kita tinggal belajar SBDP, pelajaran terakhir terus sama bahasa Jawa. Sekian. Oh ya, temannya diingatkan yang belum mengerjakan ulangan secepatnya. Gitu ya. Nanti untuk tambahan nilai sama poin-poinmu nanti Pak Beni kumpulkan. Jadi kalau nilainya ada yang kurang. Makanya poinnya tuh nilainya berapa? Kalau Bu Manda tuh kayaknya 10. Ya, Pak Beni hafal, catatannya di bawah. Pak Beni hafal, yang tanya orangnya juga itu saja. Ya, wes bisa dititeni gitu. Jadi kalian memang harus aktif. Jadi ketika Pak Beni jelaskan, pasti di tengah-tengah akan ada pertanyaan. Di situ harus cepet-cepetan nangkep. Terus usahakan besok ketika PTS ya dikerjakan sendiri, salah tidak apa-apa. Karena masih baru PTS. Nanti kalau UAS kalian kan nanti besok sudah tinggal ujian saja. Gitu. Jadi usahakan kerjakan sendiri. Ujiannya online apa offline? Belum tahu, kemungkinan online. Yes. Kapan Pak ujiannya? Ujian tengah semester. Tapi online-nya di sekolah, bukan di rumah. Itu offline, Pak. Katanya Maret tanggal 1 Di ruang Januari. TIK. Itu namanya offline, Pak, bukan online. Namanya offline, Pak. Bukan Kenapa nggak dari kelas aja, Pak? Di kelas terus nanti bawa alat sendiri, terus nanti wifi sekolah disediain gitu. Ya nanti kebijakan sekolahnya, nanti tanya Pak Mu. Offline, Pak. Gitu aja. Ya semoga offline, Pak. Offline. Makanya aku berdoa itu di rumah aja. Di rumah aja. Ya besok kalau kepalanya Pak Beni. Kerjanya offline di sana, online di sekolah tapi. Online tapi di sekolah. Di ruang Sama TIK. aja offline, Pak.
Gitu. Karena aplikasinya kan ada di sekolah, tidak ada di rumah. Ya Aplikasi kita disuruh download aplikasinya lah Pak. enggak bisa, itu aplikasi punya pemerintah, sudah disetting gitu. Hacker toh Pak, dihack toh Pak. Hmm. Ayo, rentas. Kamu belajar jadi seorang hacker. Nanti kalau bisa Pak Beni ajari. Yang punya gebukin Pak. How to be a hacker. How to be a good hacker. Jadi bagaimana cara menjadi hacker yang baik. Nyolong HP, nyolong situs. Ya situs ya. Gitu. Sudah ya, sekarang nanti kalian harus masuk Baik. kelas agama sama Bukus. Tadi linknya sudah Pak Beni kirim. Gitu, jika tidak ada pertanyaan Pak Beni akhiri pertemuan IPS ini dengan ucapan Waalaikumsalam. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.